Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar mata kuliah akuntansi manajerial kelas H, Ibu Reika Happy Sugi Astuti, SAB MAB. Perkenalkan, nama saya Daralana Sita Dewi dengan NIM 195030201111176. Di sini saya akan membahas materi mengenai biaya standar sebagai alat pengendalian manajerial, di mana saya akan membahas kasus yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pengendalian Biaya Standar Proyek pada PT Marga Dwitaguna. Sebelumnya, saya akan membahas biaya standar. Biaya standar ini merupakan jumlah atau biaya yang ditentukan dan dirancang di awal yang akan dikeluarkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu agar sesuai dengan target dan lebih efisien. Nah, PT Marga Dwitaguna ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi pembangunan, seperti jalan, bendungan, pekerjaan irigasi, perumahan, gedung, dan juga pekerjaan konstruksi lainnya. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi dari kasus ini? Yang pertama adalah PT Marga Dwitaguna ini dituntut untuk memberikan pembangunan proyek yang efektif dan efisien dengan mengerjakan proyek pembangunan Sport Hall Stadion Tomohon. Yang kedua adalah penyusunan rencana anggaran biaya proyek PT Marga Dwitaguna ini memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan dari perusahaan. Yang ketiga adalah pimpinan perusahaan itu menganalisis hal-hal yang dibutuhkan dalam suatu proyek ini, seperti biaya materialnya, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan juga biaya lainnya untuk menyusun biaya anggarannya. Dan yang terakhir dari latar belakang ini adalah terjadinya selisih antara anggaran proyek dan juga realisasi biaya proyek. Nah, dari adanya latar belakang kasus tersebut, saya menganalisa kasus ini dengan yang pertama, PT Marga Dwitaguna ini telah mengeluarkan biaya yang terlalu besar daripada biaya yang dianggarkan oleh perusahaan. Nah, jika biaya yang dikeluarkan ini lebih besar daripada biaya yang dianggarkan, itu tidak tepat. Maka pimpinan perusahaan itu harus melakukan pemeriksaan dan juga meninjau kembali rencana biaya proyek dengan membandingkan realisasi anggaran yang telah direncanakan. Analisa kedua adalah besarnya biaya proyek yang akan dianggarkan ini tergantung dengan volume penjualan yang akan diberikan oleh pemberi pekerja. Dari volume kerja ini dapat diketahui bahan-bahan apakah yang harus dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek ini. Nah, berapa kuantitasnya dan juga berapa harganya. Selanjutnya, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan pada proyek ini dan besarnya tarif upah yang harus diberikan. Kemudian, berapa biaya overhead yang akan dibebankan pada proyek ini. Nah, karena terdapat selisih, pasti itu akan memberikan selisih yang menguntungkan dan juga selisih yang merugikan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini. Nah, oleh sebab itu, perlu adanya perhitungan anggaran dan analisis pengumpulan informasi tentang apakah biaya yang telah direncanakan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau pengeluarannya itu melebihi anggaran yang sudah direncanakan. Dan kita harus menghitung selisih antara biaya yang telah direncanakan dengan biaya yang direalisasikan di lapangan. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian kasus ini. Langkah pertama untuk menyelesaikan kasus dari PT Marga Dwitaguna ini adalah dengan menghitung analisis variansi biaya bahan baku langsungnya. Dengan cara total keseluruhan anggaran biaya pembangunan Sport Hall Stadion Tomohon itu adalah sebesar 12 miliar, dengan total jumlah keseluruhan yang terrealisasi adalah 11 miliar, sehingga terjadi selisih yang menguntungkan antara anggaran pembangunan dan juga realisasinya sebesar 500 juta. Dan juga mengalami selisih yang merugikan pada pengerjaan proyek Sport Hall Stadion ini sebesar 400 juta. Nah, adanya selisih yang menguntungkan dari harga bahan baku langsung itu antara anggaran bahan baku langsung dengan realisasi bahan baku langsung itu adalah sebesar 1.100.000 adalah sebesar 1.100.000, di mana hasilnya ini adalah pengurangan dari 500 juta dikurangi 400 juta.
Nah, berikut adalah tabel analisis variansi biaya tenaga kerja langsung dari PT Marga Dwitaguna ini untuk membangun Sport Hall Stadion Tomohon yang telah saya ambil dari sumber PT Marga Dwitaguna pada tahun 2018. Kesimpulan dari tabel tersebut adalah terdapatnya varian tarif tenaga kerja langsung yang menguntungkan sebesar Rp5.130.000. Dan juga ada varian atau selisih yang terjadi karena tarif upah yang terrealisasi sama dengan tarif upah yang dianggarkan, bahkan ada tarif upah yang terrealisasi yang lebih rendah. Selanjutnya adalah disebabkan penggunaan tenaga kerja langsung dengan tarif upah yang disusun oleh perusahaan itu sudah tepat. Yang selanjutnya itu adalah terdapat varian atau selisih efisien tenaga kerja yang menguntungkan sebesar Rp8.450.000. Selanjutnya, adanya varian atau selisih efisiensi yang menguntungkan ini terjadi karena penggunaan hari kerja yang terrealisasi sama dengan yang dianggarkan, bahkan penggunaan hari kerja ini yang terrealisasi lebih rendah daripada yang dianggarkannya. Dan dengan adanya hal tersebut dikarenakan penggunaan hari kerja ini sudah efisien oleh para tenaga kerja dalam membangun Sport Hall Stadion Tomohon ini. Jadi kesimpulannya ini PT Marga Dwitaguna ini telah berhasil menjadi perusahaan yang efisien karena sudah memenuhi target dalam pekerjaannya. Selanjutnya, langkah kedua adalah penyelesaian kasusnya mengenai analisis varian biaya overhead proyek, di mana kita harus menghitung selisih pengeluarannya tersebut, seperti BOP yang telah terrealisasikan dikurangi dengan BOP tetap pada kapasitas yang telah dianggarkan, dengan hasilnya berupa variabel yang terrealisasi sebesar 39 juta. Dan dari hasil yang terrealisasi tersebut dikurangi lagi dengan BOP variabel pada jam yang dianggarkan sebesar 60 juta. Jadi totalnya itu adalah 21, selisih pengeluaran tersebut adalah 21 juta ribu rupiah. Nah, jadi terdapat selisih yang menguntungkan antara anggaran dan realisasi biaya proyek pembangunan Sport Hall Stadion Tomohon dengan rincian sebagai berikut. Selisih keuntungan sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead, yaitu sebesar 500 juta ditambah 13.580.000 rupiah dan ditambah lagi dengan 21 juta rupiah. Sama dengan 500 juta 758.277.000 rupiah. Nah, dari penyelesaian kasus tersebut, saya akan memberikan saran dari kasus tersebut. Menurut saya, bagi perusahaan itu perlu dilakukan analisis secara berkala. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi biaya proyek yang ada, sehingga biaya perencanaan akan seimbang dengan biaya yang sesungguhnya. Dan sebaiknya, perusahaan itu melakukan analisis varian atau selisih biaya proyek ini yang meliputi analisis varian biaya material langsung, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead proyek, dan membuat rekapitulasi varian anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kesamaan kondisi yang telah dihadapinya. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai biaya standar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.